Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam pada pelajaran 1, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dan kita berniat dengan niatnya Imam Haddad yang telah kita pelajari sebelumnya. Mari kita sama baca-baca niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita berdoa juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mandirinya Nabi Muhammad SAW. Mandiri artinya adalah keadaan di mana kita dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah hidup mandiri. Beliau adalah nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan juga tidak memiliki rasa dendam kepada orang lain. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga pada semua orang. Nabi Muhammad SAW juga pernah ikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Mari sama-sama kita ikuti pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya. Dari masa saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal sejak Nabi Muhammad belum lahir, dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau meninggal ketika usia Nabi baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang lain di sekitarnya. Pada saat ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan dibantu oleh Ummu Aiman. Kakeknya dan Ummu Aiman sangat mencintai Nabi karena sifat-sifat dari Nabi yang sangat mandiri. Pada saat itu, usia Nabi Muhammad masih 6 tahun dan Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, kalian sudah umur berapa? Apakah kalian masih bermanja dengan orang tua kalian? Kalau masih bermanja-manja, belajar dari saat sekarang untuk tidak manja lagi kepada orang tua kalian. Siap ya? Kemudian setelah kakeknya wafat, kewafatan kakeknya Nabi pada usia Nabi 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa kecilnya, Nabi tidak pernah bermanja-manja juga. Beliau ikut mengembalakan kambing bersama pamannya. Dan ketika usianya beranjak remaja, kurang lebih usia 12 tahun,
Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidupnya sendiri. Karena kemandiriannya, Nabi sangat dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan juga sabar. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kehidupan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun tidur sendiri. Nah, kalian sudah bangun tidur sendiri atau masih dibangunkan oleh orang tua? Mulai sekarang belajar ya untuk bangun tidur sendiri tanpa dibangunkan oleh orang tua kalian. Yang kedua, ada merapikan kamar dan tempat tidur sendiri. Nah, di sini juga salah satu contohnya. Kalau kalian bangun tidur, jangan langsung pergi begitu saja, tapi rapihkan dulu kamar kalian dan tempat tidur kalian. Biasanya kalau kita tidur kan bangun suka berantakan kamar kita. Itu kita rapikan dari selimutnya, bantalnya, dan juga yang lainnya. Nah, dari sikap itu, sikap kita adalah kita harus selalu mengerjakan tugas secara mandiri atau sendiri. Nah, kita kan sudah belajar nih anak-anak bagaimana cara hidup mandiri Nabi. Nabi adalah suri tauladan bagi kita semua. Maka kita harus menyikapi atau mengikuti akhlaknya Nabi atau sikapnya Nabi, yaitu untuk selalu mandiri tanpa berpangku tangan kepada orang lain. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita kerjakan tugas ayah berlatih. Perhatikan gambar 1.7 dan 1.8. Tulislah perbuatan apa yang kalian lihat pada gambar poin 1.7 dan 1.8. Kemudian yang kedua, tulislah 3 contoh perbuatan lain yang berkaitan sikap mandiri dari 2 contoh atau 2 gambar yang ada di atas. Nanti setelah selesai, langsung dikirim ke Pak Guru ya untuk jawabannya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.